cuma kayaknya waktunya nggak cukup. Karena saya memasukkan SOP Batra. Jadi selama ini belum pernah dijabarkan SOP Batra. Ini baru kita yang menjabarkan ini. Ya di tempat lain belum ada ya. Karena saya kebetulan ketua LSK. Oke, nah ini ada prosedur praktek ya bagi pengobat tradisional ramuan. Ya kebetulan ya, saya sudah ada BFM-nya. Ya. Batra Ramuan Media. Ya. Kalau STRKes saya di Sutrati. ST teknik elektro, MSI-nya herbal putih. Yang mudah-mudahan tahun ini dapat 2 lagi gelar. Jadi gelarnya ya, jadi gelarnya ya, gelarnya SUD, Sarjana Dharma Usada, satu lagi Dharma itu pengobat ya, Usada itu pengobat ya. Nah satu lagi BMed, Bachelor Medicine ya. Kalau di sana kita dokter ya, di Cina itu kita dokter karena dia Western dan Eastern ya. Jadi kita ada dua, jadi kita itu operasi juga, kita itu urus pasien di rumah sakit ya. Nanti saya November kasih dulu sana di rumah sakit yang sini. Oke, lanjut. Nah, ini latar belakang yang karena kita pengalaman ya turun-temurun ya tadi dokter Bobby ya dokter apa tadi? Robin ya dokter Robin. Ya. Nah dokter Robin tadi menjelaskan kan ramuan itu menurut WHO ada 3 ya. Dia berasal dari tumbuhan ya hewani dan mineral ya. Tumbuhan itu ya tanaman-tanaman ya. Tapi secara turun-temurun ya atau 3 generasi ya atau non formal kalau kita ya. Nah mineral itu apa ya seperti tawas ya tanah lepung ya. Nah kalau hewan ya gamat ya apalagi albumin ya dari gabus ya. Nah itu ya. Nah terus kita melalui pelatihan atau kursus ya makanya nanti kita mengadakan 3 bulan ya 3 bulan. Setelah itu kita uji kok ya. Kalau kemarin ya kita langsung uji kok. Nah ini kalau sekarang sudah mulai tahap kita seleksinya lebih bagus lagi ya karena kita harus meningkat ya. Mengikuti pembekalan asosiasi profesi aspetri ya sekarang kita ikuti. Nah aspetri diakui mitra Kemenkes ya. Kalau LSK dia mitra Kemendikbud ya jadi kita ada 2 ya satu Kemenkes satu Kemendikbud. Nah nanti teman-teman setelah pembekalan itu uji kompetensi diakui dengan Kemendikbud. Nah itu nanti akan dapat rekomendasi dari asosiasi ya. Rekomendasi itu untuk ngurus surat ke PTSP ya. Kalau DKI Jakarta kita PTSP. Nah kemarin saya kan baru perpanjangan izin ya kan 2 tahun sekali ya. Saya juga pakai malah saya punya SR ya fisioterapi tapi saya menggunakan aspetri ya STPT ya malah saya pakai STPT ya. Nah kemarin waktu kita ngajukan itu ada 11 item yang harus diisi. Termasuk itu tadi uji kompetensi. Ya sudah masuk ya di PTSP. Ya, jadi rekomendasi asosiasi dan uji kompetensi. Ya untuk kita mengurus di PTSP. Jadi kita memberikan rekomendasi ngurus di PTSP, tapi PTSP mengeluarkan surat terdaftar pengobat tradisional ramuan, ya STPT namanya. Nah, itu berarti keluar juga setiap 2 tahun. Kalau kita kuliah, ya STR namanya. Sama juga rekomendasi dari Orpo yang menaungi, ya nanti ke konsil mengeluarkan STR. Nah, STR dari konsil keluar, baru lulus lagi ke PTSP untuk keluar SIP. Ya sama, ya cuma kita di bawah levelnya D2. Kalau mereka kan di atas D3. Ya, gitu. Oke. Ya undang-undang ini undang-undang 36 tahun 2009 maka tadi ada undang-undang baru ya yang sudah masuk yang 17 tahun 2023 tentang kesehatan ya. Tadi ada keterampilan, ada jamu, ada interkontinental ya satu lagi ya. Jadi dari luar bisa masuk ya. Oke. Nah tujuannya ya kita bisa menjadi pengobat ramuan tradisional ya praktek mandiri. Nah itu kelebihan kita SPP. Coba kalau kita STR kalau yang fisioterapi kan harus S1 profesi, dia boleh praktek mandiri, ya. Tapi kalau dia di 4, dia prakteknya ke rumah sakit, ya. Nah, STP dia bisa praktek sendiri,
mandiri, ya kan luar biasa kan, sudah bisa praktek sendiri dan diakui. Kan saya ada pelanggan di depan rumah sehat Indonesia, itu kan pelang saya klinik saya di sini, ya jadi klinik sebelah di ruang seminar di rumah, jadi nggak ada semua, ya. Nah jadi jelas ya jadi kita ya. Nah kalau kita nanti, ya kalau sekarang TSM itu masih limpah, masih aman, bisa praktik mandiri langsung kita dapat SPM, kita bisa langsung SIP. Tapi kalau sudah TSM sudah ada S1-nya, pasti kita akan ke profesi. Ya, kalau sudah ada nomenklaturnya. Tapi kalau belum ada ya sudah masih di depan. Ya, jadi nanti ujung-ujungnya naik ke sekolah. Nah, kalau kita aman, ya sudah bisa praktek. Ya, gitu. Nah, mampu mengorganisasikan pekerjaan kayak pengobatan tradisional manual, ya kalau misalnya kita ada kerja, ya kami praktek boleh. Namanya kerja sehat. Ya, menentukan langkah yang harus dilakukan dengan rencana. Ya harus kita ada anamnesa, ada pemeriksaan fisik, ya. Nah, kita harus tahu dulu, ya, dengan kita tanya-tanya si pasien tadi, ya, kita gali informasinya, ya, atau kita pemeriksaan fisik, apalagi di sini tadi fisioterapi, ya, kita lihat posturnya, tingginya sama nggak, atau ada yang begini, atau jalan begini, ya kan, ada masalah, ya, atau dia hanya foot flat, foot, ya. Jadi kalau misalnya dia foot kan pasti dia pegel, ya, kakinya bebek kaki datar, ya, itu, atau dia ibu-ibu tua kakinya jalan begini, wah ini pasti OA nih, lengkap, ya kan? Biasanya kan ibu-ibu OA nih kan, karena estrogennya sudah berkurang, ya, terus dia karena ada sendi yang tertekan, ya nanti kita bahas itu. Kemampuan untuk memecahkan masalah, ya harus kita, karena kita sudah sebagai pengobat, kita di level D2, bukan level 3, 2, kan 1, 2 tuh 1, 2, 3 operator. Ya kalau di Kemendikbud tuh level 1, 2, 3 itu operator. Nah 4, 5, 6 itu adalah choicer. Ya kita bisa milih, kita bisa meramu. Ya, tapi 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 belum ada. Ya itu sudah choicer. Bukan choicer. Kreator sudah menciptakan. Ya itu S2 di sini. Ya, jadi kita udah bersyukur kita level D4 kita sudah bisa memecahkan sendiri, ya, memberikan pedoman dan penyelenggaraan pelayanan organisasi. Ya, kita harus memberikan pedoman, kita sudah ada SOP Batra, ya, memastikan pelayanan pengobatan tradisional ya aman, ya, harus aman dan bermanfaat. Jangan kita ngomongnya terapeutik aja, terapeutik obat ini untuk ini, obat ini untuk ini, padahal efek sampingnya ya kayak kulit manggis itu, ya kalau kita sering-sering gunakan itu ya otomatis SGLT itu masih naik. Menyiram kan untuk daya tahan tubuh, ya kulit manggis untuk daya tahan tubuh, ya menyiram kita gunakan bagi yang laki-laki lama-lama impoten, ya itu boleh, ya nanti kita kombinasi. Jadi jangan hanya kita ngomong manfaat, tapi efek samping kita lewati, ya harus kita tahu juga toksisitas. Makanya kita belajar di buku itu lengkap toksisitas jangka pendek, menengah, kronis, ya dijabarkan, tapi tidak lengkap, ya. Nanti ada khusus buku yang saya lengkapi. Kita bisa praktek mandiri, ya di puskesmas, rumah sakit, di varian. Sebenarnya sudah ada. Cuman nggak tahu saya kenapa belum. Ya kemarin saya ngisi di RS Suraji. RS Suraji itu punya Kemenkes. Saya ngisi di sana, mereka punya geria ramuan, ya, tapi belum ada yang isi. Padahal itu udah lama. Ya dari peraturan pemerintah sudah ada. Nah nanti lama-lama kita bisa, ya kalau memang sudah regulasinya sudah mantap, ya karena sudah ada, ya sudah ada aturannya. Kita bisa ke puskesmas, kita bisa rumah sakit, kita bisa ke pelayanan profesional. Makanya kan dokter ngambil herbal jadi dokter herbal, dokter ngambil akupuntur dia jadi akupuntur, ya. Nah saya juga ngajar mahasiswa perawat, ya, di Sismadi. Nah mereka komplementer herbal belajar saya, ya mereka perawat, mereka belajar herbal komplementer lengkap, ya. Kira-kira nah, kita yang paling penting kita harus ada etika, ya. Jadi kalau kita ngobatin pasien tanpa etika, ya. Jadi kita ya etika itu paling penting, ya etiket, ya. Etika itu apabila kita melakukan tidak perlu tahu orang, ya tidak perlu tahu orang, ya. Etika itu kita ya tidak perlu diketahui orang lain, ya. Tapi kalau etika itu kayak budaya, buang sampah, misalnya kita saat jalan
kita harus begini ya. Nah itu etiket yang diketahui orang atau budaya. Tapi etika ya tidak perlu. Ya, kita harus punya etika. Misalnya ya maaf, ya banyak pengobat sekarang nggak jelas. Ya kita makanya setiap kita kalau mengobatin orang itu mesti ada 2 orang atau lagi perempuan ya. Lebih baiknya ada orang satu atau karyawan kita. Ya, nah itu etika. Atau misalnya kita lagi mau membenarkan posisi, ya, membenarkan posisi, ya. Kita izin dulu kalau suaminya, Bu, Pak, izin ya Pak, gitu. Karena saya membenarkan, saya membenarkan posisinya, ya. Nah kita izin dulu, ya. Nah itu etika itu penting, ya etika itu penting, ya. Itu kalau kita membahas orang apa etika itu tidak bagus, ya. Kalau saya etika paling penting, maka saya masukkan di etika, ya. Etika itu ada otonomi, berbuat baik, ya. Ada bilang ya tidak merugikan orang lain ya tidak membahayakan ya jujur ya menepati janji kerahasiaan atau terlalu oke lanjut. Nah ini ada selain etika kita harus ada standar ya itu benar ada kita standar safety ada standar keamanan ya keamanan untuk si klien ya kalau kita ngomong lakukan klien tapi kalau kita nakes pasien itu sama aja ya klien itu kita ya. Nah kita harus punya standar ya jangan sampai ini membahayakan resiko dari si pasien atau klien ini. Ya misalnya kayak tadi pasien datang ada pasien datang dia ngasih data ke saya pernah lihat ya mukanya kecil ya tangannya sih ada palmanya apa ini ya. Nah, kan kalau kita HP bagus kan merah ya. Atau bukunya, ya bukunya bagus. Kalau kita ragu, konjungtivanya kita ya konjungtiva. Ya kalau dia merah itu bagus. Ini datang saya kucel, banget kucel. Datang minta dilintak, ya minta lintak itu kan ada bulan ya. Nah cuma saya bilang, Pak ada lagi nggak? Saya bilang. Dan menunjukin, HP-nya 5. Dia cerita habis buka. Lah, saya bilang, Bapak di bekal nggak kasih lab ini Pak? Sudah saya kasih. Dan ternyata orangnya nggak bisa baca. Nah, itu kan hati-hati. Ya, bahaya. Ya, bahaya. Oleh sebab kita jadi masalah. Ya, jadi ada yang tahu, oh kita nggak boleh nih. Gitu. Oh bisa kita lakukan. Ya, itu jangan sampai membahayakan. Ya, itu yang paling penting ya. Terus ya sebelum itu kita harus ya komunikasi itu karena kadang-kadang pasien itu kayak saya ada pasien itu sembuh saya datang ke itu sudah enak nih sudah tegar gitu kan karena cuma psikisnya doang ya karena kita ngobrol itu ya malah lebih enak lebih trust ya makanya tadi saya bilang pengobatan itu nggak hanya body ya nggak hanya tubuh tapi mind pikiran sudah main apa soul ya sudah soal ayo lupa spirit ya sudah spirit ya itu menyeluruh ya itu namanya holistic baru menyeluruh ya ya komunikasi efektif dan efisien nah jangan lupa kita minta info concern ketika kita ada ngomong info concern apa kesepakatan program ya di form kita sudah ada nanti kalau kita uji form ada semua ya di situ juga ada form untuk formnya jadi kita ada inform concern. Nah, saya juga lagi bikin program manajemen klinik. Jadi dari klinik itu data pasien, administrasi isi, terus juga konsultasi, ya nanti keluar sudah pembayaran, ya. Tapi lagi disempurnakan program itu lagi bikin. Kemarin sudah tahap sampai pembayaran dari saya, cuma belum saya tes, saya download belum. Yang mau saya coba ininya menggunakan web, itu mau dicoba. Kalau sudah bagus bisa dipakai teman-teman. Itu kemarin tuh per bulannya 75.000 ya per tahunnya kali 12 ya jadi sangat murah kalau saya jadi kita sudah bisa pakai dari admin terus ada form-formnya sudah termasuk form kita tinggal input terus kita nanti masuk input herbal atau terapi langsung bayar lebih gampang ya gitu. Nah terus yang manajerial ya harus ya kita punya kemampuan manajerial ya bertanggung jawab sendiri yang memiliki kemampuan berbeda. Ini kan level KKN kita yang level 4 ya di komputer. Lanjut. Uraian program pengobat harus menyelesaikan tugas yang luas ya yang tadi sudah disebutkan ya
mengenai konsep dasar pengaturan dan keterampilan. Nah, kita ini kadang-kadang pengembangan aspek ini tidak hanya ramuan, ya kayak bapak-bapak tadi 11 orang, ya. Nah, makanya aspek itu memang bergabung semua, ya. Ada yang dia refleksi, ada yang pijat, ya. Tapi dia kurang merasa ramuannya mana. Nah itu, makanya banyak orang aspek itu banyak banget dari luar, ya. Jadi keterampilan bisa kita masukkan, tapi kita dominannya ramuan, ya ramuan dan keterampilan, ya. Kita mampu bekerja sama ya kalau kita punya pikiran sehat, ya melakukan komunikasi dengan efisien, membuat laporan tertulis. Jadi kalau kita analisa itu kita tulis keluhan utamanya apa, dia datang sakit pinggang, ya terus ada keluhan utamanya di jalan sakit pokok ke kaki, gitu. Terus dia pernah berobat apa, kali kaki apa obat anti nyeri misalnya, ya atau piroxicam atau apa, ya. Terus dia pernah ke rumah sakit nggak, ya. Nah, terus kita simpulkan, ya RPS-nya, yang penyakit sekarangnya. Pasien datang dengan keluhan sakit pinggang, jalan miring-miring, kaki kesemutan, ya akibat jatuh, misalnya kan. Sudah sejak 7 hari yang lalu. Nah, kita sebutkan ada di form itu, di buku itu ada semua. Ya, terus memiliki kesenangan. Nah, ini harusnya kita memiliki inisiatif untuk menangani kasus gangguan kesehatan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Ya, jadi promotif itu bagaimana kita mencegah atau kita promosi, force, ya. Nah, kayak tadi, ya saya karena 4-6 kerjaan sehari, ya, kalau nggak di force dengan jamu, ya. Nah, itu harus kita force dengan jamu supaya kita kuat, badan kita, stamina kita bagus, ya. Nah, terus tadi ada promotif, preventif, mencegah, ya. Promotif, preventif, kuratif, mengobati, ya. Dan terakhir paliatif, ya. Rehabilitatif, ya kalau misalnya patah tulang sudah sembuh, kita kasih herbal yang cepat memproduksi kalsium kakinya, ya supaya dia nyambung, ya. Pakai kalor itu bagus, ya, sama biji apa yang asam itu. Lima ya, lima itu bagus, ya osteoblas bagus, ya ada jurnalnya, ya. Terus, nah ini ada peralatan dan alat, ya. Nah, kita kalau misalnya meracik, kita harus menggunakan alat-alat yang higien yang bersih, ya, nggak boleh yang tidak bersih, ya. Nah, terus kita juga ada kartu klien, ya, pasien datang itu kita harus ada kartunya, namanya, alamatnya, ya, terus teleponnya, ada, ya. Nah, terus ada buku registrasi. Jadi setelah dia berakhir, setelah berobat, kita bikin registrasi nama si Andi, terapinya apa, ya, keterangan boleh kita tambahkan. Nah, supaya apa? Nanti kita kalau misalnya mencari lebih gampang, rekam mediknya nomor berapa, ya lebih gampang, ya. Nah, terus ada lagi wellness, ya, wellness untuk kita tahu adanya masalah di psikososial, ya, masalah sosial, masalah spiritualnya, ya, makanya tadi holistik, ya. Nah, disinilah kita tahu nanti banyak. Nah, terus kita bikin ramuan, ya, bikin ramuan, karena ramuan itu paling penting, ya, kita resepin, ya. Nanti kita jangan salah. Oh, misalnya bapak ini GERD, ya. GERD itu kan bisa jadi mah yang lama, ya, GERD itu gastroesophagus reflux, ya, reflux ke atas, ya, asam, ya naik, ya asamnya. Nah, sedangkan si rombongan kita, esofagus kita ini kan nggak boleh kena asam, karena esofagus kita ini kan bukan tempatnya asam, ya. Kalau dibiarin dia akan metaplasia, ya, jadi kanker, ya. Nah, makanya dan itu harus kita benar-benar kita obatin, ya, misalnya dengan kunyit, ya, dengan temulawak, ya, kembungnya dengan adas, ya, atau tambah lagi dengan kapulaga, ya. Nah, itu pasti agak enak dia untuk karminatifnya, ya, untuk pelapisan lambungnya, ya, terus untuk kan kalau medis dikasih PPI, ya, tempat proton inhibitor, ya, kayak lazolazol segala macam. Nah, ternyata efek jangka panjangnya apa? Batu-batu. Ya, mungkin kita pakai herbal, kan bisa juga dengan PPI pakai ini, ya. Nah, cuman memang herbal lambat dibandingkan medis. Kenapa? Karena medis itu satu senyawa, monokompon.
Ya, kalau herbal multi compound banyak senyawa. Karena metabolit sebenarnya kan banyak. Ada flavonoid, ada saponin, ya, ada misalnya siri, ya, ada macam-macam, ya. Nah, dia nanti bekerja di reseptor itu baca dulu, makanya pelan kerjanya. Makanya kita nggak bisa menghitung waktu paru herbal. Yang bisa kita hitung waktu parunya, farmakokinetiknya adalah obat medis. Obat herbal kita bisa hitung farmakokinetiknya, ya, gitu. Nah, kalau Pak Yosua ya berarti dia farmasi kan? Ya, nanti kita belajar ya, itu panjang. Nah, ini ada kita kayak ruang tunggu ya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman boleh ya kita nah di situ ada ruang tunggu, ya ada adminnya, ada kasirnya, ada datanya, ya, ada produk jadinya, ya, ruang konsultasi ada juga, ya, ruang pemeriksaan ada, ruang terapinya ada, toilet yang tadi di depan, ya, tempat cuci tangan juga ada, ya, ruang tempat penyimpanan bahan ramuan juga ada di situ, ya, ruang peracikan karena saya menggunakan ekstrak, jadi saya tidak menggunakan peracikan, ya, saya menggunakan produk jadi. Nah, terus situasi menjaga privasi klien, nah ini juga harus, ya, jadi ruang konsultasi itu nggak boleh terbuka, dia sudah tertutup tapi atasnya terbuka, ya, dia ngomong pribadi itu kedengeran, ya harus tertutup, ya, privasi harus, ya, dijaga, ya. Terus menjaga keamanan kebersihan kepada nyaman, ya pastilah, ya, boleh dikasih alamat rapi, ya, memasang penerangan yang cukup, ya, karena kita penting, ya. Terus menggunakan sarana prasarana yang sesuai dengan standar berlaku, ya, kalau kita pengobat kita nggak boleh menggunakan alat medis, ya, tensi nggak boleh, ya, kalau kita pengobat tradisional, ya. Terus ya alat medis nggak boleh, ya. Kalau kita punya kompetensinya nggak apa, kalau saya kan punya kompetensinya. Saya kalau di fisioterapi ya pastilah DPP itu pasti, ya, pemeriksaan tanda-tanda vital, ya, pasti pakai tensi, saturasi oksigen, ya, termometer, penggaris untuk fast, ya, fisiologi analog scale, ya, terus apa lagi, baca ronsen, ya, kita juga belajar baca ronsen, ya. Nah, jadi kalau kompetensi ada nggak apa-apa, ya, bisa dipertanggungjawabkan maksudnya. Tapi kalau kita nggak punya, ya, karena kita dibatasi. Tidak melakukan promosi tadi sudah dilakukan, ya, tapi promosi gini, jadi jangan kita promosi yang wow datanglah ke tempat saya pasti sembuh, itu banyak banget, ya, datanglah ke tempat saya sembuh, ya, nah itu nggak boleh, ya. Kalau mau kita edukasi, ya, saya itu di Radio Hasil sudah dari 2012 jadi narasumber itu sampai sekarang. Nah, padahal kita ngasih edukasi. Kan ngasih edukasi itu kan nanti ada orang bertanya kan, orang bertanya segala macam. Nah mereka nanya lama kan. Nah kalau mau bapak ibu caranya begitu, edukasi, edukasi pasti mereka akan menanya, ya, pasti akan menanya. Jadi edukasi apa apa. Jadi nggak boleh kita untuk promosi, ya, kita berlebih, ya. Terus mencantumkan nama kita ada sesuatu konseling, ya, konseling itu bapak ibu kalau bapak sudah 10 atau di bapak ada pertanyaan bisa menghubungi saya, ya, kita kasih konseling namanya, kita kasih kartu nama, jangan lupa itu, ya. Terus memiliki SPT, ya, saya habis 2 tahun lagi, ya, karena baru, ya. Oke, lanjut, balik. Capek ya mendengar berita tadi makan belum tidur, ya. Harus breaking dulu, ya. Apa nih breakingnya? Jangan dulu apa lagi. Ya ini, nah, ya, kita ada pemeriksaan klien, ya. Di situ ada kartu klien, ada 7 form kita, ya. Ada kartu klien, ada nomor registrasi, ada formulir info consent, paling penting, ya. Kalau berobat harus ada info consent, persetujuan pasien, ya. Jangan sampai nggak ada, ya. Jadi kalau dituntut atau apapun kita sudah punya info consent, ya, dia setuju dengan pengobatan kita, ya. Terus formulir indeks dalam proses ramuan formulir juga, ini tadi sudah disebut. Nah ini, ya, ini formulir kita, ya. Jadi ada nama, alamat, usia, telepon, terus ini top kita untuk ramuan, ya, lanjut. Nah ini untuk kita analisa, ya, kami, ya, kami ini kita tanya wawancara ada di sini. Keluhan utamanya apa, keluhan tambahnya apa, ya, nah, sebab sakitnya apa, ya.
tulang tambahannya apa, ada semua, ya. Terus pernah di RS atau enggak, BAK-nya bagaimana, BAB-nya bagaimana, rokok enggak, begadang enggak, ya. Terus sampai minuman, makanan, ya. Terus nah, terus ada denyut nadinya, ya. Nah, itu ada semua. Nah, ini baru yang residen untuk riwayat psikososialnya. Misalnya dia masalah ada pekerjaan enggak, masalah yang angkat berat ya, fisiknya atau apa, ya. Di sini ada quality of life-nya, ya. Ini lanjut. Nah, ini ya, ini paling penting, ya. Informed consent, mungkin bisa dibisain. Nah, persetujuan tindakan terapi, ya ini paling penting. Yang bertentangan di bawah ini, ya kalau beli buku itu ada di situ contohnya. Ya, nama, alamat, telepon, HP, ya suami, istri siapa yang bawanya, ada nggak yang bawanya? Ya, menyatakan tidak keberatan, terhadap nama terapinya siapa, nama tempat terapinya siapa, tanda tangan. Ya, paling penting ya, saksi siapa yang membuat teladan, ya. Oke, sebelahnya. Nah, ini kalau sudah terakhir selesai, kita bikin registrasi, ya biar kita nggak bingung, ya. Oke. Nah, syarat prosedur praktik itu kita harus tadi kan komunikasi efektif dan efisien, ya. Efektif dan efisien itu apa? Ya maksudnya kita nggak usah bertele-tele, ya. Kita menjurus misalnya sakit OA, ya kita nggak usah tanya yang berlebih jauh banget, ya misalnya dia sudah tahu keluhannya OA, ya nggak usah tanya yang lain, maksudnya kita fokus ke OA-nya, ya walaupun ada berhubungan misalnya. Nah itu kita fokuskan yang berhubungannya. Misalnya dia OA, dia berat badan, itu kan ada hubungan. Kalau dia berat badan pasti numpuk kakinya sakit, karena dia hanya tumpuan di lutut sama di ankle, ya pasti dia kena. Yang kayak kemarin pasien saya dia lumpuh banget, terus sebelah kanan yang paling sakit. Pas saya lihat kakinya pendek sebelah, yang kanan lebih pendek, jadi lebih sakit. Dia lumpuh begini. Kalau dia lurus sama, dia lumpuh begini. Nah itu kita benarkan posisinya, ya pakai dekat ya. Terus ada subjective assessment, ya subjective itu yang pasien. Nah, ini kan kita waktu melakukan uji kompetensi ya. Ini ada terapisnya, ada pasiennya, ada pengujinya. Nah ini subjektif itu yang kita yang kita tanyakan ke pasien. Subjektif apa ya? Ini itu yang pasien kasih tahu. Ibu datang apa? Sakit kepala, numpukan, cepat-cepat. Nah, itu kan bahasa ini ya. Tapi kan kalau bahasa kita, oh mungkin migrain, ya, atau vertigo, ya, muter-muter, ya. Nah, itu bahasa objektif ya. Jadi subjektif dibaca bahasa dari si pasien ya. Dari subjektif. Oke, lanjut. Nah, objektif kita, ya bahasa kita, ya kita sudah melihat dari mendengarkan, ya mencium, meraba, ya inspeksi umum kita lihat, ya posturnya gimana, jadi atau enggak, ya terus permukaan tubuhnya ada gejolak enggak, ya organ panca inderanya mendengar atau enggak, atau mencium atau enggak. Kalau COVID kan dia ada anosmia, ya, nah dia nggak bisa mencium, ya, nah, itu kita cek, ya dari 11 sistem organ. Jadi, nah, ini analisa hasil pemeriksaan klien. Setelah kita dapat dari anamnesa pemeriksaan fisik, kita analisa. Ya, analisa itu kita cek, ya. Nah, baik dengan karakternya, ya, dengan body function, mind, spirit, ya, itu ada, ya, body, mind, spirit, ya. Satu lagi energi, ya. Kalau di TSM ada energi, ya. Nah, ini kita verifikasi, kita identifikasi, lalu kita simpulkan, kita catat, ya kita catat, jangan lupa. Akhirnya kita dapat nanti, ya riwayat penyakitnya atau diagnosanya. Oh bapak ini emang, oh bapak ini GERD, oh ibu ini OA, ya OA lutut misalnya. Nah, itu kita ketahuan ya. Nah baru kita masuk ke terapinya. Kalau sudah kita bisa mendiagnosa, ya diagnosa itu harus tepat karena diagnosa itu menegangkan pengobatan. Kalau diagnosanya salah, ya sudah kemana-mana, ya itu. Terus ya kita memberikan ramuan, pendukungnya boleh, misalnya ya stres, ya kita simbangkan dengan body mind spiritnya, ya boleh kita berikan nutrisi atau terapi manual pijat, ya atau olah pernafasan, ya. Nah terus kita jelaskan, ya terapi-terapi kita tadi jelaskan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini prosedur praktek untuk terapi utama ya kita pasti dengan herbal ya.
Mungkin kita tambahin dengan pembersih, cleansing ya, kita berikan tonified ya, atau kita berikan pemanas ya, atau pendingin ya. Kalau terlalu panas ya kita dinginkan, ya terlalu dingin ya kita hangatkan, ya itu kita perlu ya. Nah, terus karakter tadi sudah, simplisia. Kita ada dua ya, simplisia yang Bapak Ibu bisa lihat ini simplisia semua. Simplisia kering ya, itu bisa kita racik, tapi ini untuk praktek ya. Nah, ada lagi yang jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita harus memberikan label ya, setelah kita meracik kita berikan nama label. Tapi kalau produk jadi sudah ada ya, nama, dosis ya, kontainernya sudah ada semua. Tapi kalau kita bikin apa, kita harus memberikan dosisnya berapa kali berapa, direbus atau diminum, ya, direbus atau di parem ya, subtopikal ya, atau diolesin ya. Nah, terus nyimpannya ya, terus kita kasih tahu kalau ada efek samping, misalnya ibu ini ada sambiloto ya, sambiloto itu pahit ya. Nah, kalau ibu nggak suka pahit, dia sayang ya gitu ya. biar itu nih. Lanjut. Operator ya kayaknya ini. Harus tambah kopi lagi kayaknya. Nah, ini yang depan. Setelah itu kita catat ya, catat semua, kita susun semua, kita arsipkan. Ya biasanya kita 2 tahun, cuma kadang-kadang pasien saya yang 10 tahun aja masih datang. Ya, jadi saya susah membuang. Ya, kayak kemarin sudah bagus, dia 5 tahun sudah di sini. Tahu-tahu kemarin 17 Agustus main poli. Iya, udah tahu ANP. Ya, sudah sembuh, merasa enak. Bu, ini kurang satu, Bu, orang ikut ya, Bu. Udah ikut umur 60-an lah kayaknya. Udah ikut kena lagi. Ya, padahal 5 tahun udah aman. Ya, jadi yang kadang-kadang gitu, bila saya mau buang ya nggak mungkin juga. Ya kadang-kadang masih datang, ya gitu. Oke, lanjut. Memberi surat rujukan ya. Nah, kalau misalnya datang pasien, ya, misalnya dia kepalanya pecah, ya langsunglah kita rujuk, jangan kita obatin, ya. Bagian kita tuh yang degeneratif aja, ya. Jangan yang urgent udah, yang mau sudah napasnya setengah-setengah udah jadi maksudnya, ya. Jangan sudah ya, kalau kita kan bisa diagnosa nih, wah ini parah, jangan. Ya kalau masih bisa kita obatin. Ya, jangan sampai sudah parah kita paksakan, bahaya. Rujuk. Ya, nanti ada formnya, sudah rujukan. Kita rujuk ya. Atau dia patah, ya. Kalau dia patah darah banget, ya udah rujuk aja. Ya, kita tuh degeneratif aja. Sekarang banyak pasien itu yang sakit degeneratif kok. Ya, paling banyak pola hidup stres ya. Di Cina itu sekarang rata-rata sudah 90 tahun. Rata-rata sudah 90 tahun. Rata-rata average hidupnya. Luar biasa kalau saya lihat. Padahal di dokter, pagi mereka sampai sore. Dan dokter itu, pekerjaan dokter ya pekerjaan dokter. Nggak ada di juru perawat di sana. Dia levelnya sama. Perawat sama dokter itu sama level. Waktu saya ikut operasi itu nggak ada perawat itu. Yang ada dokter anestesi, dokter bedah, kopas, residen, dokter apa lagi saya lupa. Pokoknya dokter semua. Perawat nggak ada. Perawat itu hanya mengantarkan alat-alat sudah selesai. Ya, dia memilih repot, ada memilih repot. Ya, nah mereka itu kerja semua ya, yang jarumnya akupuntur dokter, nggak ada. Ya, mau sign dokter ya. Nah kita tuh, waduh capek banget nih, tersiksa capek banget. Makanya saya menurunkan berat badan. Saya 98 kemarin. Sekarang sudah 90,2. Ya karena saya persiapan mau ke Cina. Di sana kita malu. Orang profesor 75 tahun naik tangga 10 lantai. Lah kita mulai kita malu gitu. Saya awal tuh pas-pasan 4 lantai aja nggak kuat. 5 hari baru saya adaptasi. Ya, itu tiap hari kita 5 kilo jalan. Nah kalau saya luar biasa, makanya mereka sehat. Ya, mereka sehat karena banyak jalan dan mereka menggunakan subway, nggak mau pakai mobil, subway jalan, naik lantai manual, nggak mau pakai lift. Lah kita sedikit-sedikit di kemarin naik motor, ke kantor, naik kendaraan, naik lift, ya coba luar biasa saya lihat, ya. Nah makanya mereka juga sehat-sehat, ya. Mereka tuh ada toleransi gula, ya. Kalau di kita coba, soya di kita dengan soya di sana. Saya minum nggak ada manis. Di sini coba, manis banget. Ya mereka ada toleransi, nggak boleh gula tinggi. Mie di sana dengan mie kita nggak enak di sana.
Mie kita tetangganya lewat datang, ya MSG ini terlalu banyak. Nah mereka nggak boleh, yang luar biasa. Terus mereka juga pola makannya bagus, bisa ada jam-jamnya mereka, jam-jam makan mereka. Terus mereka sudah tahu, oh sayur dulu, ya sayur dulu, ya baru dia imbangin protein berkarbo. Kenapa? Lonjakan glukosanya tidak tinggi. Coba aja kalau langsung makan karbo, lonjakan glukosanya tinggi. Ya memang kita ada hormon ya, hormon namanya insulin, ya dia stabil, ya. Nah tapi lonjakannya tinggi. Nah mereka tahu puasa, mereka menggunakan intermittent, ya. Jadi insulin kerja selama ini dibandingin dia glukagon kerja. Jadi kan seimbang. Yang biasanya insulin kerja, gantian glukagon yang kerja, ya macam gula di hati dari otot, pecah lemak yang berlebih ya menjadi gluconeogenesis ya. Nah, makanya mereka kurus. Saya dalam itu malu-malu. Saya paling gemuk sendiri kayaknya. Ini malu gua ya. Mereka tuh slim semua. Ya, dikit lah, yang gemuk dikit ya. Itu. Makanya mereka jalan walker. Nah, nanti kalau teman-teman yang berminat ya, kalau misalnya ada penerimaan beasiswa, tapi ini susah sih karena kerjasama dengan universitas ya. Kalau kita karena saya ngurusin yang beasiswa ini, luar biasa kalau saya yang pengalaman ya, pengalaman di luar negeri ya. Jadi kita bisa belajar. Itu ada waktu saya di luar negeri. Ya itu kerjasama saya dengan UP, dengan Jiangxi sama Cetak itu ada betul. Ya, gitu. Oke, jadi nah terus kita akhirnya reassessment, reassessment itu mengulang ada yang kita terlewat, tertinggal, kita ulang reassessment ya. Kita informasikan juga ke pasien, jangan lupa ya pengobatan kita, kalau ada keluhan apa, ada pertanyaan silakan hubungi saya ya gitu ya. Lanjut. Nah ini caranya ya. Jadi prosedur ini ada tanya dulu ya identitasnya, tulang utamanya, ya riwayat penyakitnya, ya hipotesa dan juga kita awal dulu. Holistik ya kita tanya dulu. Ya kalau kita ada tambahan yang kita rasa berubah ya harus kita ubah hipotesanya. Ya terus observasi ya masuk observasi terus masuk ke terapi ya setelah kita sudah yakin masuk terapi ya dari diagnosa ke terapi ya kalau sudah yakin ya kita diagnosa penyakitnya apa ya baru kita terapi oke lanjut. Nah ini kalau misalnya karakternya ya bisa lihat terlalu panas ya terlalu pemarah ya atau dia lembut lunglai ya itu boleh kita tambahkan kepada ya oke lanjut. Nah ini tips berbeda yang tadi ya sudah disebutkan tadi ya ada ya apa pemarah ya karena dia terlalu hangat ya atau dia terlalu lembut ya itu boleh kita tambahkan. Lanjut. Nah, ini ya. Ya kita holistik ya terus dalam proses. Nah ini tadi sudah disebutkan ya ada pemanas, ada cooling, ada purifier lanjut. Nah ini ada contoh tanaman ya rasa manis ya stevia. Makanya kalau kita pengen menurunkan berat badan stevia itu paling penting daripada kita gula. Ya saya juga kopi pahit dari saya. Ya kalau saya sudah mulai pahit-pahit ya. Kenapa? Supaya cepat nggak gemuk ya. Karena kalau kita nambah gula ya pasti kalorinya lebih tinggi ya. Nah kalau saya jam 6 berhenti makan besok tuh saya kadang-kadang jam 9 jam 10 ya. Kalau saya lagi nyantai nggak ada pasien nggak perlu fisik tinggi jam 12 saya makan. Jadi jeda saya cuma 6 jam. Makan apa aja boleh, tapi yang penting gula ya manis-manis dikurangin ya tepung-tepung kurangin. Jadi saya kentang rebus kan, ya kentang rebus ya kadang masih dia makan ya tapi nggak banyak ya. Nah lumayan saya 4 bulan itu ya dari 5 bulan ya sudah turun jadi 90,2 ya. Lumayan, pengen 70 nih. Coba-coba lagi ya. Nah ini ada asam pedas, panas ya jahe, asam tawar, sambal Jawa, asam pahit, sambiloto, asam Jawa, asam asin hilang rokok. Oke. Nah ini ya ini yang paling paling jelasnya ya. Kita pasti datang. Kalau sadar ya sudah ya sadar yang di badan umum kompres medis ya kita lihat kalau di medis itu ada E5 M456 ya. MP ya. 2 years
yang untuk mobilisasinya, terus visualnya, ya. Kalau dia normal, ya lanjut, ya. Tapi kalau dia nggak sadar, ya sudah langsung rujuk, ya. Jangan diobatin, ya. Rujuk, ya. Kalau dia normal, langsung, ya. Ke ruang administrasi dulu, ngisi kartu klien, ya, buku registrasi, masuk ke ruang konsultasi, ya, ruang wawancara. Nah, bisa langsung atau tidak langsung, ya. Ada kayak Bu Yuni ini kan ya, apa, pediatrik ya, anak-anak ya. Nah, pediatrik kan kita berarti tidak langsung kan, ada auto anamnesa, ada auto anamnesa, ya. Kalau auto itu kita langsung, ya. Kalau auto itu kita menggunakan orang tuanya, ya. Karena kalau bayi kita tanya itu susah, dek, oek dia bahan, ya. Nah, kita perlu orang tuanya, ya. Namanya auto anamnesa, tidak langsung, ya. Kita perlu, ya. Nah, terus pasien menggunakan alat bantu nggak? Kita lihat dia pakai kursi roda nggak, atau pakai kruk, ya. Nah, pasti kan kita tahu nih ada keluhan apa nih, misalnya pakai kruk, ya. Info konsep jangan lupa, ya. Formulir dari sini ini kita isi, ya. Wawancara yang kita sebutkan. Nah, kita ada pemeriksaan objektif, ya. Infeksi itu kita lihat, ya. Pemeriksaan fisik, ya. Pemeriksaan penunjang, kalau kita bisa baca concern lab, baca, nggak apa-apa. Itu menandakan dari masa kita. Terus kita catat, ya. Setelah itu kita catat, kita diagnosa. Sudah dapat itu, kita tentukan jenis terapinya. Terapi utamanya herbal, terapi pendukungnya keterampilan olah pikir, ya, body mind soul spirit energi, ya. Nah, terus kita jelaskan ramuannya apa, baru evaluasi konseling, ya. Oke. Nah, ini waktu kita uji kompetensi, ya. Di sini juga, ya. Jadi di sini ada ramuan, nanti di situ ada peracikan, ya. Peracikan itu nanti berapa gram, nah ini ujian teorinya. Nah, ini ujian teori, ini ujian prakteknya, ya. Dia menanya ke pasien, ya, pura-pura, ya. Probation pura-pura, ya. Terus dia menyiapkan ramuan, terus dia timbang, ya. Ini teman-teman yang saya satu nih, ya. Oke, selesai. Ada yang bertanya? Saya minum dulu, lanjut ke farmakologi. Ada yang bertanya, silakan. Ada yang minum? Ya, kita masuk.